Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang pada kali ini berjudul masa depan Gerakan Ahmadiyah Lahore, disampaikan oleh Nasir Ahmad dari Lahore, Pakistan, dan diterjemahkan oleh Syuyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore cabang DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya kaji pandangan yang dianut oleh kaum muslimin pada umumnya. Menurut mereka, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dalam silsilah kenabian. Nabi terakhir dalam silsilah kenabian, tetapi mereka juga percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam yang menurut Quran suci yang jelas ialah seorang nabi akan datang. Mereka percaya bahwa tidak ada lagi nabi, hubungan dan wawam sabda maupun berkah ilmu rohani setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka tidak percaya akan kesinambungan berkah kenabian Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Dengan kata lain, kepercayaan mengenai kenabian yang terakhir yang dianut oleh kaum muslimin pada umumnya sebenarnya menunjukkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kedudukannya sama seperti kaum Yahudi merupakan nabi, atau menempatkan Nabi Musa, dan kaum Kristen menempatkan Nabi Isa alaihi salam. Lagi kaum muslimin percaya bahwa selama berabad-abad terakhir, ketika umat Islam akan menghadapi Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj serta bencana lainnya, Nabi Isa lah yang akan mengalahkan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, bukannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Percaya terhadap kedatangannya Nabi Isa yang kedua kalinya itu benar-benar memiliki kerumitan yang berbelit-belit dalam memenuhi
menemui ramalan yang dinyatakan di dalam Quran suci, di mana Nabi Isa alaihissalam sendiri telah menyatakan bahwa Nabi Agung yang akan datang setelah beliau Nabi Isa Al-Masih yang bernama Ahmad menilik pandangan yang dipercayai kaum muslimin pada umumnya. Kita mengartikan bahwa ayat Quran suci itu bisa seruwet seperti ini, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi belum datang karena Nabi Isa Alaihi Wasallam belum wafat, atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul setelah Nabi Isa wafat, nanti setelah kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi membandingkan dua pandangan itu, maka jelas sekali bahwa pemahaman gerakan Ahmadiyah Lahore mengenai kenabian terakhir pada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jelas dan sangat sempurna. Dengan demikian sangkut paut kenabian yang hakiki Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinikmati oleh nabi-nabi lainnya di dunia ini, di mana pandangan kaum muslimin pada umumnya jelas sekali bertentangan dengan ayat-ayat Quran suci, bertentangan dengan ayat-ayat Quran suci. Lihatlah betapa pentingnya pendiri gerakan Ahmadiyah mentautkan kenabian terakhir Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau mengatakan betapa tepat karena Allah Ta'ala telah mengilhami hatiku dengan keyakinan yang penuh, di mana saya harus menegaskan bahwa kenabian Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sendiri, bahwa kenabiannya itu akan tetap selama-lamanya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, sumbangsih yang ketiga yang sama pentingnya dari gerakan Ahmadiyah Lahore ini adalah mengenai Quran suci sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi dan final. Pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore menerangkan prinsip utama. Menurut beliau, alam semesta adalah ciptaan Allah dan Quran suci adalah kalamullah. Karenanya tidak mungkin ada kontradiksi antara ayat
ayat Quran suci dengan hukum alam dan hukum yang ditetapkan di dalam Quran suci. Betapa naifnya yang berpikiran bahwa di sana ada kontradiksi antara ayat-ayat Quran suci, dan betapa naifnya pula yang percaya bahwa ada nasikh dan mansukh dalam Quran suci, yang dengan kata lain bahwa di sana ada beberapa ayat tertentu yang dimansukh ayat yang lainnya. Pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore melaknat pemahaman seperti itu dan tegas sekali berprinsip bahwa beberapa ayat lain di dalam Quran suci justru dapat menjelaskan ayat-ayat yang dianggap kontradiktif itu. Penyajian ini adalah sumbangsih penting para mufasir Ahmadiyah bila mana mereka berbeda dengan pandangan yang terdahulu. Mereka mengutip suatu ayat Quran lainnya sebagai otoritas untuk menjelaskan arti tertentu. Dengan berbuat begitu, para mufasir Ahmadi dengan berbuat begitu, arti para mufasir Ahmadi telah menegakkan kesempurnaannya Quran suci sebagai prinsip utama dan otoritas tertinggi dari sumber ajaran Islam dan penafsirannya. Tafsir Quran suci dalam bahasa Urdu dan dalam bahasa Inggris oleh Maulana Muhammad Ali adalah sebagai masterpiece atau karya terindah yang menjelaskan ayat Quran suci dengan ayat Quran suci yang lainnya lagi. Saya akhiri pembahasan ini dengan satu sumbangsih penting gerakan Ahmadiyah Lahore dengan mengutip apa yang diucapkan oleh pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore. Tidak ada kitab suci bagi segenap manusia kecuali Quran suci, dan tidak ada rasul lain kecuali Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda semuanya harus berusaha mencintai Nabi yang mulia dan yang agung ini dengan setulus hati, dan jangan cenderung kepada yang lainnya melebihi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati Anda sekalian dengan keselamatan di akhirat kelak. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya dalam menyampaikan risalah ini.
Billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.